Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frenadi Pramudia dengan NIM 202305010707. Saya dari kelompok 12. Di sini saya akan memaparkan tentang materi chapter 5, yaitu tentang klasifikasi tanah. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi tersebut dalam PPT berikut. Baik, saya akan menjelaskan dan memaparkan materi terkait klasifikasi tanah. Tujuan utama dari klasifikasi tanah adalah untuk memahami sifat fisik dan teknis tanah. Dengan informasi ini, kita bisa menilai kesesuaian tanah untuk proyek tertentu, sehingga menjamin keamanan dan stabilitas dalam konstruksi. Klasifikasi tanah juga memberikan fondasi teoritis untuk desain infrastruktur yang lebih akurat. Selanjutnya adalah klasifikasi tanah berdasarkan tekstur dan perilaku teknik. Klasifikasi berdasarkan tekstur melihat ukuran partikel tanah, seperti pasir, lanau, dan lempung. Melalui metode analisis gradasi, kita dapat mengelompokkan tanah sesuai ukurannya. Hal ini berguna untuk memahami potensi aplikasi tanah dalam konstruksi, misalnya untuk lapisan pondasi ataupun sistem drainase yang baik. Klasifikasi tekstur ini menggambarkan tanah berdasarkan ukuran partikel yang menyusun tanah tersebut. Sistem klasifikasi tekstur yang dikembangkan oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) adalah salah satu sistem yang digunakan secara luas dengan batas-batas ukuran partikel, yaitu pasir dengan diameter antara 2,0 hingga 0,05 mm, lanau dengan diameter antara 0,05 hingga 0,002 mm, dan lempung dengan diameter kurang dari 0,002 mm. Dalam sistem ini, tanah diberi nama berdasarkan komposisi partikel utamanya. Misalnya tanah dengan komposisi 30% pasir, 40% lanau, dan 30% lempung akan diklasifikasikan sebagai clay loam atau lempung berpasir. Proses ini dilakukan menggunakan diagram segitiga USDA yang memungkinkan identifikasi jenis tanah berdasarkan persentase setiap fraksi partikel. Selanjutnya adalah klasifikasi tanah berdasarkan perilaku teknik. Klasifikasi ini mempertimbangkan perilaku tanah dalam kondisi teknis, seperti plastisitas dan respon terhadap tekanan. Melalui uji batas Alterbert, kita bisa memahami bagaimana tanah bereaksi terhadap kelembapan dan beban, serta membantu kita dalam menentukan kesesuaian tanah untuk aplikasi struktural seperti pondasi dan jalan. Klasifikasi teknik ini melibatkan pengujian laboratorium seperti batas Alterbert yang mencakup batas cair dan batas plastis tanah. Tanah dengan kandungan lempung yang tinggi menunjukkan plastisitas yang lebih besar yang memengaruhi karakteristik teknik tanah seperti kekuatan dan kestabilan. Klasifikasi teknik ini lebih cocok digunakan dalam desain dan konstruksi karena memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai bagaimana tanah bereaksi terhadap kondisi beban dan kelembapan. Sistem klasifikasi ini mencakup dua sistem utama yang banyak digunakan, yaitu AASTO atau American Association of State Highway and Transportation Officials dan USGS atau Unified Soil Classification System. Sistem klasifikasi AASTO. Sistem AASTO digunakan untuk menilai kelayakan tanah sebagai bahan dasar dalam proyek jalan raya. Sistem AASTO ini dikembangkan pada tahun 1929 untuk memenuhi kebutuhan klasifikasi tanah di jalan raya dan mengalami beberapa revisi hingga versi saat ini. Dalam sistem ini, tanah dikelompokkan ke dalam 7 kategori utama, yaitu A-1 hingga A-7,
yang masing-masing mengindikasikan karakteristik dan kelayakan tanah sebagai material substrat jalan, yaitu Amin 1 adalah tanah berpasir atau kerikil dengan sedikit atau tanpa plastisitas dan sangat baik untuk substrat jalan. Untuk Amin 2, tanah dengan variasi kandungan pasir, kerikil, dan lempung. Amin 3 adalah tanah pasir halus tanpa plastisitas dan cocok untuk lapisan dasar. Untuk Amin 4 hingga Amin 7 adalah kelompok tanah dengan kandungan lempung atau lano yang lebih tinggi dan cenderung memiliki plastisitas tinggi, sehingga kurang ideal untuk substrat tanpa kekuatan tambahan. Sistem ini juga menggunakan indeks kelompok atau grup indeks GI untuk mengevaluasi kualitas tanah sebagai substrat. GI dihitung berdasarkan persentase tanah yang lolos saringan nomor 200 batas cair dan indeks plastisitas. Dan semakin tinggi nilai GI, semakin rendah juga kualitas tanah sebagai substrat. Selanjutnya adalah sistem klasifikasi USGS. Sistem klasifikasi USGS lebih fleksibel dan mencakup klasifikasi tanah yang lebih detail. Sistem klasifikasi USGS ini dikembangkan oleh Casagrande pada 1942 dan banyak digunakan dalam proyek teknik atau geoteknik. Sistem ini mengelompokkan tanah menjadi dua kategori utama, yaitu tanah berbutir kasar dan tanah berbutir halus. Klasifikasi tanah dalam USGS didasarkan pada kombinasi sifat gradasi partikel dan plastisitasnya. Misalnya SC mewakili tanah Clayson atau pasir berlempung yang menunjukkan plastisitas lempung. Selain itu, kategori lain seperti C untuk clay with high plasticity memberikan detail mengenai karakteristik tanah. Penggunaan simbol seperti GW dan CL mewakili tipe tanah. Sistem ini bermanfaat untuk berbagai proyek teknik sipil yang membutuhkan penyesuaian spesifik seperti dinding penahan dan stabilisasi lereng. Selanjutnya adalah perbandingan sistem ASTO dan USGS. Sistem ASTO dirancang khusus untuk menilai kelayakan tanah dalam proyek jalan raya. ASTO berfokus pada klasifikasi tanah sebagai material substrat atau dasar jalan. Karena itu, sistem ini lebih spesifik terhadap kebutuhan proyek transportasi, di mana tanah harus mendukung beban berulang dari lalu lintas dan memberikan stabilitas dalam jangka panjang. Sedangkan USGS, sistem ini memiliki cakupan yang lebih luas dan digunakan dalam berbagai jenis proyek teknik sipil, termasuk fondasi bangunan, tanggul, dan proyek lainnya selain jalan. USGS menyediakan klasifikasi yang lebih fleksibel untuk beragam proyek konstruksi dan memungkinkan seorang insinyur memahami karakteristik tanah untuk berbagai kondisi teknik. Perbedaan dalam metode dan klasifikasi memungkinkan masing-masing sistem untuk melayani tujuan spesifiknya dari struktur jalan hingga stabilitas bangunan. Selanjutnya adalah manfaat teoritis dan praktis klasifikasi tanah. Cara teori, klasifikasi tanah ini memperdalam pemahaman tentang tanah dalam konteks geoteknik. Dengan mengetahui klasifikasi tanah, seorang insinyur dapat memprediksi respon tanah terhadap perubahan kelembapan, tekan, dan kondisi lingkungan. Hal ini membantu dalam mengembangkan model perilaku tanah untuk studi stabilitas dan kekuatan tanah. Selain itu,
Klasifikasi tanah juga berkontribusi pada pengembangan ilmu geoteknik karena memungkinkan para peneliti untuk mempelajari dan membandingkan karakteristik tanah dari berbagai lokasi dengan standar yang seragam seperti AASTO dan USGS. Sedangkan secara praktis, klasifikasi tanah ini mempermudah pemilihan tanah yang sesuai untuk proyek lapangan dan memastikan bahwa setiap proyek konstruksi memiliki dasar tanah yang optimal untuk keamanan dan stabilitasnya. Klasifikasi tanah membantu dalam memilih tanah yang sesuai untuk konstruksi seperti subgrade jalan atau pondasi bangunan. Tanah dengan daya dukung yang baik dapat digunakan secara langsung, sedangkan tanah yang kurang stabil dapat distabilkan ataupun diganti. Baik, sekarang adalah kesimpulan. Pemahaman sistem klasifikasi tanah seperti AASTO dan USGS memungkinkan penilaian tanah yang akurat untuk berbagai aplikasi teknik sipil. Dengan sistem ini, kita dapat memastikan bahwa pemilihan tanah mendukung desain yang aman, stabil, dan berkelanjutan. Hal ini berperan penting dalam mencegah risiko kegagalan struktural dan mendukung pembangunan infrastruktur yang tahan lama dan efisien. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari saya mengenai klasifikasi tanah. Apabila ada salah kata dalam penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.